Halo semuanya, coba gue mau tanya dulu. Tadi siang kalian makan pakai sayur apa? Paling jawabannya nggak jauh-jauh dari kangkung tumis, bayam bening, capcay, atau minimal buncis tumis wortel. Iya kan? Nggak salah sih. Sayur-sayuran itu emang juara dan gampang dicari. Tapi sadar nggak sih, meja makan kita zaman sekarang itu rasanya makin seragam. Coba kita flashback sebentar ke zaman kita kecil. Atau pas main ke rumah simbah atau nenek di kampung. Dulu tuh pekarangan rumah atau pinggir sawah itu kayak supermarket gratis. Nenek kita cuma perlu jalan ke belakang rumah bawa tampah, petik-petik sebentar. Terus pas jam makan siang tiba-tiba udah ada sajian hangat yang rasanya aneh tapi nagih. Nah belakangan ini gue sadar banyak banget spesies sayuran lokal yang dulu populer banget. Tapi sekarang kalau ditanya ke anak-anak zaman now, mereka malah bingung. Hah, itu sayur atau tanaman hias? Hari ini, gue mau mengajak kalian bernostalgia sekaligus jalan-jalan melintasi waktu, membahas sayur-sayuran khas Nusantara yang dulu jadi primadona, tapi sekarang perlahan hilang di telan zaman. Sayur pertama yang mau gue bahas adalah kecipir. Si sayur sayap yang renyah, ada yang masih inget bentuknya. Kecipir ini unik banget, bentuknya memanjang, terus ada 4 sirip atau sayap di setiap sisinya. Kalau dipotong silang, bentuknya mirip bintang. Zaman dulu, kecipir ini favorit banget buat dijadikan lalapan mentah sama sambal terasi atau ditumis terasi pedas. Teksturnya itu renyah banget. Ada sensasi manis fresh begitu digigit. Tapi coba cari kecipir di supermarket modern sekarang, susah banget. Padahal hebatnya kecipir ini, hampir seluruh bagian tanamannya bisa dimakan. Daunnya bisa disayur, bunganya enak, buahnya apalagi, sampai umbinya pun bisa dimakan. Kecipir ini ibarat kata sayuran hemat energi, satu tanaman buat segala masakan. Lanjut ke sayur kedua, genjer. Sayur rakyat yang punya cerita panjang. Mungkin sebagian dari kalian tahu lagu atau cerita sejarah soal genjer. Tapi di luar sejarah politiknya, secara kuliner genjer ini legend banget. Genjer itu tanaman yang tumbuh liar di rawa atau genangan air sawah. Dulu, genjer dianggap makanan penyelamat saat bahan pangan mahal karena tinggal petik di sawah. Rasanya luar biasa. Batang genjer itu kalau ditumis pakai tauco atau belacan, teksturnya itu kenyal renyah dan meresap bumbu banget. Tapi makin kesini, sawah makin berkurang, penggunaan pestisida makin masif, dan genjer liar makin susah tumbuh. Anak muda sekarang banyak yang bahkan belum pernah ngerasain nikmatnya tumis genjer pedas manis. 3. Bunga turi. Pahit manis yang rindu dirindukan. Sekarang kita pindah ke sayuran yang bentuknya bunga. Pernah dengar bunga turi? Pohon turi itu tingginya lumayan, dan bunganya ada yang warna putih atau merah muda. Bentuknya mirip sampan kecil. Zaman dulu, kalau nenek mau bikin pecel Jawa yang otentik, bunga turi ini wajib ada. Cara masaknya gampang. Tinggal direbus sebentar, terus disiram bumbu kacang. Rasanya ada manis-manisnya. Tapi ada gurih agak pahit tipis yang khas banget. Pahitnya tuh bukan pahit jamu ya, tapi pahit yang bikin nagih. Sekarang, pohon turi makin jarang ditanam karena dianggap pohon peneduh biasa, bukan sumber makanan. 4. Krokot, dulu gulma, sekarang makanan mewah di luar negeri. Nah, ini yang paling kocak sekaligus ironis, yaitu krokot. Kalian tahu tanaman rumput liar yang batangnya merah agak tebal, daunnya kecil-kecil succulent gitu, yang sering tumbuh di celah-celah paving block atau pot bunga. Itu namanya krokot. Dulu, di desa-desa, krokot sering direbus, terus dimakan pakai urap atau sambal klotok. Tapi belakangan kita ngelihatnya cuma sebagai gulma pembawa masalah yang harus dicabut dan dibuang. Padahal tahu nggak, di Eropa dan Amerika, krokot yang punya nama keren Purslane ini lagi diagung-agungkan sebagai superfood. Harganya di toko organik luar negeri mahal banget karena kaya akan omega 3 dan antioksidan. Di kita, cuma ditendang-tendang di pinggir jalan. Kasihan ya si krokot. 5. Daun kelor.
Tanaman tropis dengan ciri fisik berwarna hijau sampai hijau kecoklatan. Bentuknya kecil dan bundar seperti telur dengan tepi daun yang rata. Manfaat daun kelor paling populer adalah melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui dan meningkatkan gairah seksual. Semua itu berkat nutrisi yang terkandung di dalamnya, berupa kalori, protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, kalium, dan asam folat. Selain itu, terdapat pula kandungan vitamin A, B, dan C. 6 daun kenikir tak hanya dikonsumsi sebagai lalapan, ada beragam manfaat daun kenikir bagi kesehatan. Daun ini bahkan diduga dapat mencegah penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes. Daun kenikir mengandung beragam nutrisi, seperti karbohidrat protein, serat, vitamin B, dan vitamin C. Daun ini juga diketahui kaya akan kandungan mineral, seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, seng, tembaga, dan natrium. Selain berbagai nutrisi di atas, daun kenikir juga mengandung senyawa aktif quercetin, asam fenolat, flavonoid, dan asam klorogenat. Semua senyawa tersebut memiliki sifat antioksidan dan anti radang. 7. Terung pipit atau terong teter. Terong ini termasuk varietas terung yang populer di Indonesia. Dikenal karena ukurannya yang kecil, terong ini sering digunakan sebagai lalapan atau pelengkap sambal. Rasanya sedikit pahit, tetapi memberikan sensasi unik pada hidangan. Terong pipit termasuk dalam keluarga Solanaceae, sama seperti tomat, kentang, dan cabai. Tanaman ini mudah tumbuh di berbagai kondisi iklim, sehingga banyak dibudidayakan di pekarangan rumah. Kandungan nutrisi dalam terong pipit memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, di antaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, mencegah penyakit kronis, dan dapat menjaga kesehatan jantung. Yang terakhir, keladi atau seratah, alias talas. Talas adalah jenis tumbuhan penghasil umbi-umbian yang cukup penting. Tanaman ini berasal dari famili talas-talasan. Talas biasanya ditanam untuk dimakan umbinya, yang merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting. Namun umbi ini mengandung getah yang gatal, yang berbeda-beda ketajamannya menurut jenisnya, sehingga harus dimasak terlebih dulu sebelum dapat dikonsumsi. Memakan talas tak boleh berlebihan, karena ia mengandung getah yang mengakibatkan gatal dan dapat menimbulkan rasa begah dan gangguan pencernaan. Umbi talas dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, digoreng, atau diolah menjadi tepung, bubur, dan kue-kue. Di samping umbi, daun dan tangkai daun talas yang muda dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Orang Jawa biasanya memanfaatkan pucuk dan tangkai daun talas yang muda untuk dimasak dengan atau tanpa santan kelapa. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih sayur-sayuran enak dan sehat ini bisa pelan-pelan hilang dari piring kita? Pertama, perubahan gaya hidup dan lahan. Dulu orang tinggal petik di pekarangan atau pinggir sawah. Sekarang rumah kita sempit, lahan hijau berkurang, dan pertanian kita makin fokus ke tanaman komersial skala besar kayak sawit, jagung, atau padi. Sayur lokal dianggap nggak punya nilai jual tinggi buat petani. Kedua, pergeseran selera dan kepraktisan. Anak muda sekarang lebih akrab sama sayuran impor atau sayur standar supermarket. Ke pasar tradisional aja udah jarang, apalagi nyari sayur yang butuh penanganan khusus. Misal, kayak batang lompong, alias batang talas. Kalau nggak pintar ngolahnya, kan bisa bikin gatal di tenggorokan. Karena ribet, orang malas masak. Ketiga, stigma masakan desa. Ini yang sadar nggak sadar sering terjadi. Sayuran kayak genjer, krokot, atau daun pegagan sering diidentikan sama makanan orang susah zaman dulu. Padahal dari segi nutrisi, bahan-bahan ini justru alami, tanpa rekayasa genetik dan bebas bahan kimia berlebih. Teman-teman, kuliner Nusantara itu bukan cuma soal rendang, soto, atau nasi goreng. Kekayaan rasa kita itu justru ada di keanekaragaman hayatinya, termasuk daun-daunan dan sayuran liarnya. Saat satu jenis sayur lokal punah dari ingatan kita, kita bukan cuma kehilangan bahan makanan, tapi kita kehilangan warisan resep nenek moyang, sejarah lidah bangsa kita, dan potensi gizi lokal yang sebenarnya melimpah. Jadi, kalau liburan nanti kalian main ke daerah, mudik ke kampung, atau nemu pasar tradisional yang masih jual sayuran unik kayak kecipir, bunga turi, genjer,
atau kecombrang? Coba deh beli, tanya sama pedagangnya cara masaknya gimana, terus coba bikin di rumah. Siapa tahu kalian bakal menemukan rasa favorit baru yang selama ini tersembunyi. Mari kita rawat kekayaan rasa Nusantara dari piring kita sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.